Pemirsa, kita akan memasuki Habar nang Panambayan. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan melakukan sosialisasi perubahan metodologi sensus penduduk 2020 melalui beberapa inovasi yang belum dilakukan pada sensus sebelumnya. Sensus penduduk nantinya akan menyediakan data jumlah komposisi wan distribusi penduduk Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan kependudukan. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan melakukan sosialisasi perubahan metodologi sensus penduduk 2020. Sensus ini melalui beberapa inovasi yang belum dilakukan pada sensus sebelumnya, yaitu metode kombinasi dengan memanfaatkan data administrasi kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, tujuannya untuk menyambut satu data kependudukan pada 2020. Sosialisasi sensus penduduk 2020 dengan tema bergerak bersama sukseskan sensus penduduk 2020 di Provinsi Kalimantan Selatan ini ditandai dengan penandatanganan komitmen oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Haris Maki, Kepala BPS Kalimantan Selatan Diah Utami, dan jajaran instansi terkait lainnya di Hotel Golden Tulip Galaxy Jalan Ayani Pal 2,5 Banjarmasin Tengah, besukan Senin 16 Desember 2019. Inilah komitmen dukungan untuk bergerak bersama menciptakan sensus penduduk 2020 di Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala BPS Kalimantan Selatan Diah Utami menyatakan, sensus penduduk dilakukan saban 10 tahun di Indonesia. Bahkan negara lainnya yang kaya Amerika, Tiongkok, Malaysia, dan Singapura juga akan melakukan pendataan penduduk atau disebut dengan sensus penduduk pada 2020 nanti. Namun caranya berbeda dengan Indonesia, yaitu menggunakan metode kombinasi menggunakan data registrasi yang dilengkapi dengan sampel survei. Menurut Diah Utami, teknologi terbaru dalam tahapan pengumpulan data pada SP 2020 ini yaitu memanfaatkan perangkat ponsel wan internet dengan metode sensus penduduk online wan sensus penduduk wawancara. Sedangkan terkait dengan sensus penduduk dengan metode wawancara ini, ujar Diah Utami, dilakukan kepada warga yang belum terdata atau kadang melakukan pendataan sensus penduduk dengan metode online. Sudah melakukan tanggal 15 Februari sampai 31 Maret 2020. Ini diharapkan dari masyarakat untuk bisa melakukan sensus mandiri. Kemudian apabila pada sensus penduduk online tidak tercakup, kita nanti akan menyisir pada sensus penduduk wawancara itu tanggal 1 sampai 31 Juli 2020. Itu akan dilaksanakan. Kemudian metodenya tadi sudah disampaikan, metode sensusnya adalah kombinasi, nanti akan lebih rinci disampaikan oleh narasumber dari pusat, yaitu menggunakan data Dukcapil sebagai basis ke lapangannya. Kemudian pengumpulan datanya dilakukan dengan berbagai moda, yaitu KEWI atau komputer aided web interviewing. Ini untuk sensus penduduk online-nya menggunakan KEWI. Untuk di lapangannya kita menggunakan KEPI, computer assisted personal interviewing, dan bagi kabupaten yang kurang bagus sinyalnya, dan itu kita masih menggunakan PEPI, yaitu pencil and paper interviewing. Kasubdit Statistik Ketenagakerjaan BPS Republik Indonesia Maria Teti Nuryeti memandangkan tujuan dilaksanakannya sensus penduduk ini sangat penting. Hasil dari sensus penduduk ini nantinya akan menyediakan data jumlah komposisi wan distribusi penduduk Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan kependudukan. Maria Teti Nuryeti menegaskan, sensus penduduk akan mendata berbagai hal mengenai kependudukan berdasarkan wilayah atau tempat tinggal warga di suatu daerah. Tujuannya yang pertama, jadi sensus penduduk 2020 itu tujuannya sangat simpel Bapak Ibu sekalian. Hanya punya dua tujuan.
Yang pertama adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia. Jadi sesuai dengan judulnya, sensus penduduk. Semua hal yang berkaitan dengan kependudukan nantinya akan dapat dihasilkan dari sensus penduduk. Jadi nanti yang pertama adalah data jumlah, kemudian komposisi, lalu distribusi dan karakteristik. Jumlah di sini adalah berapa jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Kemudian berapa jumlah penduduk yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Lalu berapa jumlah penduduk yang ada di kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, selain jumlah juga bisa dilihat komposisinya. Komposisi menurut jenis kelamin. Berapa jumlah penduduk laki-laki? Berapa jumlah penduduk perempuan? Lalu bisa dilihat distribusinya, distribusi menurut wilayah, wilayah kabupaten kota, wilayah perkotaan, wilayah perdesaan, dan distribusi menurut karakteristik penduduk. Karakteristik penduduk di sini, sensus penduduk nanti akan mengumpulkan informasi mengenai alamat, kemudian informasi mengenai tempat tanggal lahir, lalu informasi mengenai status perkawinan. Jadi semua data-data kependudukan yang umumnya ada di dalam KTP elektronik maupun di dalam KK, itu nanti akan dikumpulkan di dalam sensus penduduk. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Haris Maki, Weritakuni Prima TV meminta seluruh warga di Kalimantan Selatan untuk bersama melaksanakan sensus penduduk pada 2020 nanti. Warga pun diminta ikut membantu petugas BPS dalam mendata informasi secara keseluruhan sehingga akan menjadikan satu data sesuai dengan keinginan pemerintah. Menurut Abdul Haris Maki, dari hasil data yang diperoleh dari sensus tersebut, maka dapat diketahui berbagai sektor maupun pembangunan, pertanian, kependudukan, sehingga kada lagi menimbulkan berbagai data yang kada akurat. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa sensus penduduk ini penting bagi kita karena kita atau BPS akan mensensus, akan mencatat semua informasi yang ada di masyarakat, di penduduk kita, bahwa ini nanti menjadi satu data Indonesia, dan ini diharapkan data ini setelah divalidasi menjadi data yang betul-betul akurat yang nanti akan digunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Bahwa data ini penting bagi kita karena dengan data yang valid, dengan data yang lengkap, informasi yang terkait dengan kependudukan, dengan masyarakat kita secara nasional ataupun secara lokal, maka pembangunan kita harapkan dapat berjalan dengan baik. Kenapa dapat berjalan dengan baik? Karena kita akan dapat membaca dari hasil sensus tersebut, jumlah penduduk yang realnya berapa, yang sudah tervalidasi berapa, yang bergerak di sektor ekonomi, di pertanian, di perikanan, di ASN berapa, sehingga dari potensi-potensi itu sudah kita bisa menghitung ini apakah itu terkait dengan kewajiban sebagai wajib pajak ataupun kewajiban-kewajiban lainnya. Abdul Haris Maki menyatakan untuk pelaksanaan Pilkada 2020 nanti masih menggunakan data terdahulu lantaran sensus baru dilakukan di tahun yang sama. Namun diharapkan dari data terdahulu akan disesuaikan dengan data pada tahun 2020 nanti.